Halo, kembali lagi di channel She Go Go. Hari ini kita bakal menyelami jejak sejarah sebuah nama yang dulu, bikin dunia terpukau, Banten. Ini bukan cuma cerita tentang sebuah provinsi loh, ini adalah kisah tentang sebuah kekuatan maritim yang legendaris. Yuk kita mulai! Oke, jadi kalau sekarang kita dengar nama Banten, yang kepikiran mungkin adalah provinsi yang baru diresmikan di tahun 2000 kan? Tapi tunggu dulu, sejarah Banten itu jauh lebih dalam dan lebih berpengaruh dari yang kita kira. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari Banten sebagai kekuatan sejarah, terus kita lihat gimana dia berubah dari kota sungai jadi pelabuhan kelas dunia. Kita juga akan kupas tuntas 3 legenda di balik namanya, sebelum akhirnya kita ungkap warisan abadi dari sungai yang membentuknya. Langsung aja, bagian pertama, sebuah kekuatan sejarah. Jauh sebelum jadi provinsi modern, nama Banten itu udah jadi pemain besar di panggung dunia. Coba bayangin, bahkan sebelum era kesultanan yang megah itu, nama Banten udah dikenal di panggung internasional setidaknya sejak tahun 1330 Masehi. Ini nunjukin betapa pentingnya wilayah ini, bahkan berabad-abad sebelum masa jayanya. Jadi, pertanyaannya, gimana sih semua ini berawal? Yuk kita mundur sedikit ke fondasi awal kota ini di bagian kedua, dari kota sungai ke pelabuhan. Garis waktu ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Awalnya cuma pemukiman kecil di pinggir sungai Cibanten di abad 11 atau 12, namanya Banten Girang. Terus, di abad ke-16 ada pergeseran strategis yang super penting, pusat kotanya pindah ke pesisir. Nah, langkah inilah yang jadi fondasi Banten buat jadi kekuatan maritim yang luar biasa. Dan ya, kepindahan ke pesisir itulah yang membawa Banten ke puncak kejayaannya. Kita masuk ke bagian 3, pusat perdagangan rempah-rempah. Di abad 16 dan 17, di bawah pimpinan sultan-sultan hebat kayak Maulana Hasanuddin, Banten meledak jadi salah satu kota terpenting di dunia. Ini bukan pelabuhan biasa ya, ini pusatnya perdagangan rempah se-Asia Tenggara. Pedagang dari Eropa, Arab, India, Cina, semua ngumpul di sini. Jadilah Banten tempat meleburnya berbagai budaya, ide, dan tentu aja kekayaan yang melimpah ruah. Tapi, dari mana sih asal-usul nama Banten itu sendiri? Oke, sekarang kita geser sedikit dari fakta sejarah ke cerita rakyat di bagian 4, 3 legenda sebuah nama. Legenda pertama ini, puitis banget. Katanya nama Banten itu dari frasa Katiban Inten, yang artinya kejatuhan intan. Ini tuh metafora buat perubahan besar masyarakatnya, dari kepercayaan lama ke Islam yang dianggap sama berharganya kayak nemu permata. Legenda kedua lebih visual. Mungkin asalnya dari Ban Inten atau cincin bermahkotakan intan. Ceritanya, ibu kota kuno Surasowan yang dikelilingi sungai jernih itu kelihatannya seperti cincin perak dengan intan yang berkilau di tengahnya. Keren kan bayanginnya? Nah, legenda ketiga ini nadanya beda lagi. Ini soal perlawanan. Teorinya, nama Batak itu berasal dari kata bantahan. Ini mencerminkan semangat rakyatnya yang menolak tunduk pada aturan yang dipaksakan oleh penjajah Belanda. Namanya jadi simbol perjuangan mereka. 3 legenda tadi keren-keren banget kan? Tapi apa kata bukti sejarah? Yuk kita masuk ke bagian terakhir, warisan abadi sang sungai. Oke, kita punya cerita tentang iman, keindahan, dan perlawanan. Tapi mana nih yang paling akurat secara sejarah? Walaupun legenda-legenda tadi indah banget, para sejarawan percaya penjelasan yang paling mungkin itu jauh lebih sederhana. Nama Banten kemungkinan besar ya diambil dari fitur geografis utamanya, Sungai Cibanten. Pemukiman pertamanya aja namanya Banten Girang, yang artinya Banten atas, nunjukin lokasinya di hulu sungai. Jadi, disinilah kita lihat 2 sisi yang membentuk identitas Banten. Di satu sisi ada legenda, cerita-cerita yang ngasih makna budaya dan spiritual. Di sisi lain, ada sejarah, penjelasan yang akarnya dari geografi. Dan keduanya, dengan cara masing-masing, menceritakan kisah Banten secara utuh. Dan inilah intinya, sejarah dan legenda ini ngingetin kita bahwa identitas sebuah tempat itu seringkali lebih tua dan lebih dalam dari kekuasaan politik yang silih berganti. Nama Banten, yang lahir dari sungai, udah ada jauh sebelum kesultanannya berdiri. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Gimana sih legenda itu ngebentuk cara kita memandang sejarah? Kisah-kisah yang kita ceritakan tentang masa lalu, walaupun mungkin gak 100% akurat, seringkali mengungkap kebenaran yang lebih dalam tentang siapa kita sekarang. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran sejarah Banten kali ini.